Sumber daya genetik menjadi kajian yang penting untuk dipelajari karena memiliki potensi yang luar biasa, terutama pada negara Indonesia yang memiliki kekayaan akan keanekaragaman hayatinya. Dalam video kali ini, saya Lantika Tania akan membahas mengenai sumber daya genetik mikroba sebagai bahan industri terutama pada Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan etanol sebagai bahan pelengkap industri. Sumber daya genetik merupakan material dari tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. Adapun jasad renik merupakan makhluk hidup yang terdiri dari satu sel atau beberapa kumpulan sel dengan ukuran sangat kecil, atau biasa disebut sebagai mikroba. Mikroba seringkali dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas produk pada bidang industri. Dari segi perindustrian, mikroba menjadi pabrik zat kimia yang mampu melakukan perubahan yang dikehendaki. Kebutuhan etanol sendiri di Indonesia makin meningkat, dikarenakan etanol menjadi salah satu bahan pendukung yang sering digunakan pada berbagai bidang industri, baik itu industri kosmetik, farmasi, bahkan percetakan. Produksi etanol dapat menjadi industri yang berkembang di daerah tertentu, membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai pengembangan teknologi. Etanol menurut bahan bakunya dapat dibedakan menjadi etanol sintesis dan juga bioetanol. Bioetanol sendiri dihasilkan melalui proses fermentasi gula dari bahan tanaman. Proses fermentasi tersebut melibatkan salah satu spesies kamir yaitu Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi karbohidrat oleh kamir ini adalah proses fermentasi penghasil etanol dan karbon dioksida secara anaerob. Dari fermentasi tersebut, hanya sebagian energi yang dipecah dan sebagian energi yang dihasilkan yaitu air, termasuk asam laktat, asetat, etanol, asam volatil, alkohol, dan ester. Pada proses fermentasi etanol, glukosa akan dipecah menjadi etanol dan juga karbon dioksida. Hasil dari fermentasi berupa cairan mengandung alkohol atau etanol. Semakin banyaknya Saccharomyces cerevisiae yang digunakan, maka akan semakin banyak glukosa yang terkandung dalam larutan gula mengalami pemecahan glukosa menjadi etanol dan gas karbon dioksida. Sehingga semakin banyak pula kadar etanol yang dihasilkan.